Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Para guru, para alim ulama, para asatidz, jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Saya dari tanggal 31 Mei sampai 7 Juni kemarin saya ada acara internasional Halal Forum di Uzbekistan, Pak. Saya termasuk diminta untuk menghadiri acara tersebut dan melakukan beberapa kerjasama khususnya terkait turisme. Karena itu sekarang ada pesawat yang direct, Pak, Jakarta Tashkent Jakarta, seminggu sekali, ya, Uzbekistan Airways. Mungkin Garudanya lagi terbang kemana dulu, Pak, nggak bisa ngangkut gitu ya, karena most marketplace penerbangan kita justru sayangnya bukan oleh Garuda. Kalau Garuda mainnya di atas, tapi marketplace penerbangannya justru yang main di bawah, Pak. Apa nama binatangnya itu, Pak, yang main di bawah, Pak? Karena itu dia banyak delay. Orang nggak bisa main di atas, main di bawah, Pak. Nggak bisa main di atas, yang di bawah main di atas. Karena banyak delay. Nah, beberapa pelajaran penting dari Uzbekistan. Di Uzbekistan itu ada satu provinsi namanya Samarkand. Di Samarkand itu banyak para ulama. Bahkan saya berdialog dengan wakil mufti Samarkand, namanya Syekh Khairullah bin Irgash. Jadi data-data ilmiah itu jumlah sahabat Nabi yang ada di Uzbekistan, khususnya di Samarkand. Nabi menyebut Uzbekistan itu dengan dua istilah. Pertama, Khurasan. Kata Nabi SAW, jika kalian sudah melihat panglima yang datang dari Khurasan, maka ikutlah. Walaupun kalian harus merangkak karena terhalang oleh salju. Karena salah seorang pemimpin dari Khurasan adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Itu hadisnya ada pada kitab Al-Jami'us Shaghir, Sahih, Pak, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua, walaupun Khurasan itu sekarang terpecah belah menjadi beberapa negara, tantan, Pak, ya. Ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, ada Pakistan. Satu lagi ada Afghanistan.
Nah, itu dulunya disebutnya oleh Nabi Khurasan. Para sahabat Nabi makamnya banyak tuh Pak, di Tasken, di Samarkand, sama di sebuah tempat yang disebutkan oleh Sirah Nabawiyah Mawara'an Nahar, negeri di antara dua sungai gitu. Jadi jumlah sahabat Nabi yang dimakamkan di Uzbekistan melampaui jumlah sahabat Nabi yang dimakamkan di Madinah dan Mekah. Sahabat Nabi yang dimakamkan di Madinah cuma 10.000 Pak. Sahabat Nabi yang dimakamkan di Mekah cuma 10.000. Tapi sahabat Nabi yang dimakamkan di Uzbekistan 20.000. Ya, 20.000. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan, yang sebelumnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ditulis lalu dibagi-bagi ke beberapa wilayah, salah satunya disimpan oleh Hafsah. Nah, lantas pada masa Utsman bin Affan, yang mushaf yang dikirim ke beberapa wilayah, ke beberapa negara ini, ingin Utsman itu mendengarkan tata cara bacanya Pak ya. Ternyata ketika diperdengarkan beda-beda, yang beda-beda ini bermuara ke 7 cara baca. Maka pada masa Utsman bin Affan, kalau pada masa Abu Bakar Umar fokus kepada penulisan, kalau pada masa Utsman fokus kepada pelafalan. Maka muncullah namanya sab'atu ahruf. Turunannya nanti menjadi qiraat sab'ah. Nah, pada masa Utsman itulah ditulis satu mushaf yang diseragamkan Pak, namanya Rosam Utsmani. Nah, itu naskah aslinya sampai sekarang ada Pak. Di mana? Di Tasken. Ya, Tasken itu ibu kota Uzbekistan. Jadi tulisannya saja Pak, kalau tulisan berarti karya manusia bukan? Nah, dari apa itu dibuat dari kulit unta, dari kulit domba, dari kulit kambing, dari pelepah kurma tuh Pak tuh. Nah, itu wujud aslinya ada. Jadi Al-Quran Pak, Al-Qurannya saja yang tulisannya yang terbuat dari kulit hewan dan beberapa kulit apa itu kurma ada sampai sekarang, nggak hancur itu Pak. Subhanallah. Itu sebabnya wajar kalau Al-Quran di ayat 14 surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga bukan hanya Qurannya Pak, termasuk tulisannya. Kan sekarang viral tuh, wa inna laja'ilun, dalam surat Al-Kahfi menjadi wa inna lajahilun, kan gitu Pak ya. Ketahuan tuh Pak itu. Juga yang dijaga apa itu? Penghafal. Subhanallah. Qurannya aja tulisannya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu tulisan Al-Quran yang ditulis pada masa Utsman bin Affan, itu bukan kopiannya Pak, aslinya naskahnya, nggak hancur tuh Pak. Maka datang ke Tasken. Ya, jadi pelajaran pertama kita luar biasa, Al-Quran ternyata jangankan maknanya Pak, jangankan tulisannya, ya, kertasnya sendiri, artefaknya sendiri itu tidak tidak hancur. Yang kedua, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 20.000 dimakamkan di mana Pak? Dimakamkan di Samarkand, dimakamkan di Bukhara, dimakamkan di Termas, dimakamkan di sebuah tempat namanya Mawara'an Nahar, negeri antara dua sungai, 20.000. Jadi wajar saja kalau ulama-ulama besar di kemudian hari itu lahir dari Uzbekistan. Ya, contoh yang lahir di Bukhara, Imam Bukhari. Namanya
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Ju'fi bin Al-Bardizbah Al-Bukhari, lahir 810. Ya, wafat tahun 870 Masehi. Jadi wajar saja di kemudian hari lahir ulama-ulama besar yang bukan dari Arab. Kenapa? Karena orang Arabnya para sahabat pindah ke mana? Uzbekistan, Pak. Imam Bukhari, Pak. Saya alhamdulillah saya baca memberikan kajian Sahih Bukhari dari tahun 2010. Masjid yang pertama kali saya membaca Sahih Bukhari lalu mengajarkannya dari 2010 sampai hari ini, Pak, namanya Masjid Husnul Khatimah di Cinere, Blok M Cinere itu, Pak. Saya baca kitab. Sebelum saya baca kitab, saya kirim Fatihah. Bahkan sebelum tidur, saya kumpulkan istri, saya kumpulkan anak-anak, Pak. Jadi setiap malam sebelum tidur, one day one hadis. Masa ke orang saya ngebacain hadis ke anak, ke istri, belum, bahkan nggak boleh, zalim. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada kerinduan. Saya ngebacain Sahih Bukhari udah hampir 13 tahun tuh, Pak, tuh. Ya, saya belum pernah ketemu pengarangnya. Sebenarnya harus saya pengen ketemu pengarangnya, walaupun hanya sekedar menziarahi kuburnya. Ini kabul kemarin tuh, Pak. Subhanallah. Nah, kan ceritanya Bapak Ibu sangat famous tuh ya, YouTube. Siapa yang menemukan makam Imam Bukhari, Pak? Pak Karno katanya itu ya. Pak Karno diundang oleh Nikita Khrushchev. Itu pemimpin partai komunis kala itu sekaligus pemimpin tertinggi Soviet. 1961 dia ngundang siapa? Dia ngundang Bung Karno. Karena Bung Karno kala itu, Pak, sebagai pemimpin gerakan non-blok berhasil itu memprakarsai mengadakan acara KTA, Konferensi Asia Afrika, KAA. Subhanallah, itu pemimpin-pemimpin dunia hadir. Ya. Jadi Pak Karno luar biasa tuh, Pak. Nah, inginlah Soviet itu mendapat berkah dari Indonesia tuh, Pak, tuh, karena pemimpin yang hebat ini bisa mengumpulkan semua negara-negara. Baru merdeka udah bikin konferensi Asia Afrika, Pak, luar biasa. Diundang. Nah, akan ada masalah kalau Bung Karno datang. Kenapa? Karena Soviet komunis. Saya baca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Api sejarah. Di situ luar biasa tuh Pak Bung Karno. Kalau saya datang, ini pasti akan dimarahin nih oleh orang Indonesia nih, oleh netizen. Karena netizen itu kan sekarang, Pak, ini ada dalil ya, maha benar netizen dengan segala firman-Nya. Kan gitu, Pak. Repot nih kalau datang nih, Pak, nih. Subhanallah. Gimana caranya? Ya. Bapak tahu nggak? Dia berdialog dengan siapa, Pak? Apa yang ngasih saran, ide itu siapa? Haji Agus Salim. Bung, datang. Kenapa? Kita butuh Soviet. Kita butuh Soviet. Kenapa? Ngelawan Belanda. Belanda itu dia kan bagian dari kapitalis, betul nggak? Penjajah Barat, Pak. Dia nggak sendirian. Ada Amerika, ada Inggris. Mereka kapitalis. Kita ngelawan mereka berat. Kita perlu backing. Lawan kapitalis siapa, Pak? Sosialis, komunis. Nggak apa-apa. Datang aja. Tapi gini, Bung, di Uzbek, di mana itu, di Soviet itu, karena dulu Uzbekistan masih bagian dari Soviet, belum pecah, Pak. Ya, pecahnya independennya itu 1991. Presiden pertamanya namanya Islam Karimov. Gini aja, itu di Uzbekistan tuh ada ulama besar. Cari. Kalau mau undang saya, itu mesti ada, Anda mesti bisa menemukan makam Imam Bukhari. Nggak paham Soviet, Pak. Siapa itu Bukhari itu, Pak? Nah, kita nggak mau, ya udah, saya nggak mau datang, Pak. Luar biasa, Indonesia bikin syarat, Pak, ke Moskow, Pak. Kalau bisa kayak gini, keren betul tuh, Pak. Subhanallah. Tapi karena butuh, Pak, untuk mendatangkan Bung Karno tuh ya, akhirnya dicari, ketemu, Pak. Baru mau datang Bung Karno. Nah, kenapa Bung Karno bikin syarat itu? Karena Imam Bukhari itu siapa yang nggak kenal orang Islam, Pak? Betul nggak?
Nah, syarat Bung Karno itu bukan hanya akan didukung oleh orang Indonesia, dunia Islam pun akan mendukung tuh Pak. Akhirnya sekali mendayung 70 pulau terlampaui Pak. Datang ke sana nggak didemo, kan begitu, justru didukung dan secara geopolitik strategik. Ya, makanya pulang dari sana berhasil dibangunan namanya GBK, dulu namanya Gelora Senayan tuh Pak itu. Hadiah dari mana? Hadiah dari Moskow tuh Pak itu. Subhanallah. Imam Bukhari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kitabnya yang lahir 810 atau 196 Masehi, wafat 256 Masehi, umurnya 62 tahun. Ini orang pertama yang mengumpulkan dalam kitabnya hadis-hadis yang sahih-sahihnya saja. Nah, hari ini pemerintah Uzbekistan itu merenovasi kompleks makam Imam Bukhari. Di antaranya membangun masjid besar dengan kapasitas 10.000. Tujuannya apa? Historical tourism. Ya, sejarah. Jadi turis berbasis. Jadi ingin mendatangkan wisatawan manca dunia asing Pak untuk datang kemana? Ke Uzbekistan. Dengan cara apa? Bangun masjid kapasitas 10.000. Itu diprediksi oleh para ekonom Pak, hutang Uzbekistan setahun lunas. Dengan datangnya apa ini? Para wisatawan Pak. Padahal Imam Bukhari sudah wafat. Subhanallah. Saya di Uzbekistan, alhamdulillah bisa menghatamkan Quran. Ketemu ayat 169 Ali Imran. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Kalian jangan pernah menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah mati. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup. Bahkan di samping Tuhannya itu diberi rizki. Jadi orang yang alim Pak, muslim yang soleh, apalagi ulama Pak, itu nggak mati Pak, yang mati fisiknya doang. Mereka hidup, bahkan sebab di sekelilingnya Allah berikan apa itu Pak? Rizki. Subhanallah. Orang meninggal tapi bisa memberikan trigger ekonomi yang luar biasa dengan dibangunnya itu Pak itu makam Imam Bukhari, masjid Imam Bukhari kapasitas 10.000. Ini para ekonom dunia Pak, di Uzbekistan itu hutangnya setahun ke depan lunas. Lah orang yang udah meninggal bisa bayar hutang. Kebalikan ada orang hidup ngasih hutang. Gak nyampe ilmunya ya. Subhanallah. Luar biasa tuh Pak. Itu sebabnya Timur Leng lahir 1336, meninggal 1405. Itu salah satu atau pemimpin dunia pertama yang memindahkan ibu kota Islam ke non Timur Tengah, betul nggak? Terakhir ibu kota Islam di Timur Tengah di mana? Baghdad. Ya, kapan selesai Baghdad? 1105. Dipindahkan kekuasaan Islam dari Middle East kemana Pak? Ke Asia Tengah atau Eropa Timur. Timur Leng gitu Pak. Timur Leng penguasa dia. Dia nggak merasa puas sebagai penguasa. Walaupun dia penguasa pertama yang berhasil memindahkan ibu kota Islam dari Timur Tengah ke non Timur Tengah. Itu sebabnya Timur Leng dia cari ulama Pak. Ya. Apa alasan saya memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Asia Tengah? Ini kira-kira di Asia Tengah ada ulamanya enggak? Ada ulamanya, namanya Sujuk Kota, Mustakaful. Pas dicek ternyata, Uzbekistan ini Asia Tengah ini banyak ulama-ulama hebat. Imam Bukhari lahir di Bukhara, makamnya di Samarkand. Ya, imam siapa lagi? Muridnya Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi. Ya, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, gurunya Al-Hakim At-Tirmidzi.
Maka ada sebuah provinsi di Uzbekistan namanya Termas. Termas itu sehingga Imam At-Tirmidzi disebut namanya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dari kata Termas, Termal At-Tirmidzi gitu Pak. Subhanallah. Oh ternyata Asia Tengah ini, Uzbekistan ini banyak ulamanya. Maka layak saya katanya memindahkan ibu kota dari Baghdad kemana? Ke Asia Tengah. Subhanallah. Dengan syarat apa? Banyak ulamanya, Pak. Gitu tuh ya. Jakarta ini banyak ulamanya, Pak. Makanya orangnya disebut Betawi. Betawi itu dari kata fatawa. Fatawi. Apa artinya? Fatwa-fatwa. Timur Leng memindahkan ibu kota dari Baghdad kemana? Ke Asia Tengah, Uzbekistan. Kenapa? Karena banyak ulamanya. Dalam nih Pak, dalam Pak. Dalam nih Pak. Subhanallah. Jadi Imam Bukhari Pak udah meninggal. Tapi para pakar, para ekonom tuh Pak tuh menganalisis luar biasa. Ya. Itu renovasi besar-besaran Masjid Imam Bukhari Pak. Nah, saya di hotel buka channel Bloomberg. Bloomberg tuh Pak tuh ya. Nah, jadi di Bloomberg itu ada satu sesi negara-negara mana Islam ini yang dari negara miskin kemudian middle up country akan naik tuh Pak tuh. Di antaranya Uzbekistan. Dianalisis apa kira-kira komponen kebangsaan apa tuh ya? Komponen apa yang menjadikan dia dari pendapatan menengah kemudian bisa apa naik ke atas? Ternyata tourism. Tourismnya apa? Historical tourism. Historical tourismnya berarti di sana ada sejarah. Cek Pak. Oh, ternyata headline-nya tuh Pak tuh ya, berita topnya di situ tuh ada gambar komplek Imam Bukhari, Masjid Imam Bukhari. Subhanallah. Itu sebabnya Timur Leng ketika dia menjadi penguasa pertama Pak dunia Islam di non Timur Tengah, saya penguasa tidak puas. Itu sebabnya mudah-mudahan anak cucu saya nanti bukan hanya penguasa, kalau bisa anak cucu saya selain penguasa dia ulama, bahkan nggak penting jadi penguasa, yang penting apa? Jadi ulama, dikabul doanya. Ada cucunya jadi penguasa juga ulama, siapa namanya? Ulubek. Dia hafiz Quran, dia mufassir, dia ahli fikih, dia seorang astronom. Subhanallah. Karena itu buku astronomi pertama itu yang bikin siapa? Ulubek, cucunya Timur Leng. Subhanallah. Ada tuh itunya apa? Manuskrip kitab astronomnya Pak. Ya, Tahwilun Nujum. Ya, ilmu memprediksi apa itu waktu peredaran bulan, peredaran matahari dan lain sebagainya. Itu yang bikin cucunya Ulubek. Bapak masuk ke IG saya ketemu tuh. Sekalian like, subscribe, and share kayak beliau nih. Subhanallah. Jadi Imam Bukhari udah wafat Pak tahun 870 Masehi, udah wafat. Tapi dia memberi keberkahan kepada negara di mana ia dimakamkan tuh Pak. Orang makanya jadi orang soleh Pak. Jadi orang baik, jadi ulama. Historical tourism di Uzbekistan basisnya makam para ulama Imam Bukhari. Kata Bloomberg ini setahun ke depan semua utang apa Uzbekistan lunas. Sisanya apa? Oh, ya sisanya justru apa bisa mengisi ekonomi yang lain. Di Uzbekistan kehidupan murah betul Pak, nggak mahal. Saya naik taksi jarak dari makam Imam Bukhari ke Hilton tempat saya tinggal 25 kilo. Berapa saya bayar Pak? 5.000 som. Satu som dengan 1 rupiah bedanya cuma 0,3. Jadi mirip Pak, nilai mata uang kita begitu. Cuma tinggian dia dikit 0,3 itu Pak, som itu Pak. Dari makam Imam Bukhari ke Hilton saya cuma bayar 5.000 Pak.
Rp5.000, 25 kilo. Sekarang Bapak naik taksi, Pak. Ya, kita buka pintu aja udah berapa tuh? Taksi udah 5.000, Pak. Ini 5.000 murah betul itu. Subhanallah. Satu pelajaran pertama, ternyata ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang arif billah, yang baik, Pak, itu wafatnya aja itu bisa memberikan keberkahan rizki itu. Sebab ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Uzbekistan itu selain makam Imam Bukhari, ada namanya makam Imam At-Tirmidzi. Sebetulnya kalau Bapak Ibu baca sejarah, ya, Imam At-Tirmidzi dengan kitabnya Sunan At-Tirmidzi ini murid dari seorang guru yang namanya juga sama At-Tirmidzi, karena sama-sama dari Termas. Gurunya namanya Imam Hakim At-Tirmidzi, muridnya namanya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Nah, At-Tirmidzi, sahibus Sunan At-Tirmidzi, pengarang Sunan At-Tirmidzi itu sebetulnya murid, Pak. Paham nggak? Kalau kita rata-rata apa? Itu yang lebih populer, yang lebih terkenal harusnya guru atau murid, Pak? Guru. Ini justru yang lebih terkenal siapa? Murid. Kenapa? Karena Imam At-Tirmidzi yang namanya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, muridnya nih Pak, gurunya Imam Hakim At-Tirmidzi. Setiap kali ada acara, setiap kali ada konferensi, kalau kata kita tuh Pak, setiap kali ada seminar, itu yang ditampilkan oleh guru muridnya. Sekarang akan ada acara seminar, pembicaranya Imam At-Tirmidzi. Bingung nih Pak nih. Ya, karena ada dua At-Tirmidzi di kota Termas itu, Imam Hakim sama Imam Muhammad bin Isa. Apa kata gurunya? Ayo Muhammad bin Isa tampil. Jadi setiap kali acara yang ditampilkan justru muridnya, bukan gurunya. Subhanallah, ulama yang arif, pemimpin yang baik itu begitu, Pak, mempersilahkan. Dalam nih Pak nih, nggak nyampe ilmunya Pak ya, dalam Pak. Subhanallah, ayo tampil. Subhanallah, ini semuanya hanya dia lagi, dialah. Orang nggak dikasih jalan Pak. Dalam Pak, dalam nih Pak. Subhanallah, kita tahunya kan itu At-Tirmidzi itu seolah-olah gurunya padahal murid. Subhanallah. Ya, makanya ketika Imam Hakim At-Tirmidzi meninggal, Pak, itu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi di pidato, aku nih kalian kenal, ya, aku nih kalian kenal karena kitabku, sebetulnya bukan karena kealimanku, bukan karena kebaikanku, tapi kebaikan ini orang guruku yang kebetulan namanya At-Tirmidzi. Setiap kali ada acara, setiap kali ada konferensi, justru dia yang mendahulukan saya. Orang baik itu begitu, Pak. Ya, orang baik itu begitu, nggak menghalangi jalan orang. Waduh, nggak nyampe ilmunya banyak. Subhanallah. Makanya kata Imam At-Tirmidzi, beliau bilang begini nih Pak. Barang siapa punya Sunan At-Tirmidzi di rumahnya, kan gitu ya, itu seperti ada Rasulullah di rumahnya. Kenapa? Hadis-hadis yang aku dapat dari guruku bukan sekedar ilmu, tapi akhlak yang diberikan guruku kepada aku tuh Pak. Karena rata-rata orang urusan dunia lebih mendahulukan siapa? Dirinya, kelompoknya, komunitasnya. Subhanallah, luar biasa tuh Pak. Pelajaran kedua tuh. Pelajaran ketiga Pak, ya, yang dari Uzbekistan. Uzbekistan itu
90% muslim. 90% muslim. Tapi muslimahnya yang pakai jilbab mungkin 5%, Pak. Ya. Muslimahnya yang pakai jilbab mungkin berapa? 5%. Susah sekali, Pak, nyari perempuan pakai jilbab. Kapan saya menemukan perempuan pakai jilbab? Satu, ketika umurnya udah tua. Kapan? Ketika ke masjid. Kapan? Ketika saya ke Universitas Imam Al-Bukhari. Dapat yang pakai jilbab. Nggak ke tempat itu, susah, Pak. Rata-rata nggak jilbaban. Tapi mereka muslimah nggak muslimah. Kok bisa begitu? Itu efek dari komunisme, sosialisme. Mereka dulu bagian dari Soviet, nggak boleh pakai jilbab. Sehingga entah bagaimana, apakah karena sudah menikmatinya pakai jilbab, ketika India independen, merdeka 1991, bebas dari Soviet, Presiden pertama Uzbekistan Islam Karamov tetap memberlakukan bahwa perempuan tidak boleh pakai jilbab. Dicabut pelarangan itu baru tahun 2016. Kapan? Ketika mati Pak Islam Karamovnya. Jadi nama presidennya Islam Karamov. Islam Karamov pun dia jadi presiden melalui pemilihan umum dari partai mana? Komunis. Jadi apa yang membuat kehidupan di Uzbek mayoritas Muslim tapi nggak Islami, Pak? Karena faktor politik yang terlalu lama. Jadi pengaruh politik itu luar biasa. Karena itu kita mesti melek politik, Pak. Kenapa? Karena pengaruhnya luar biasa. Nih kajian kita tafsir masuk, hadis masuk, politik iya. Subhanallah. Itu sebabnya Ibnu Taimiyah dia bikin sebuah kitab namanya Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Siasat agama fi Islahir Ra'i war Ra'iyah untuk mereformasi para pemimpin dan masyarakatnya. Ya, jadi subhanallah, ke toilet aja diajarin doanya. Kaki mana dulu yang masuk? Kalau udah keluar, kaki mana dulu yang keluar? Masuk ke toilet aja diajarin. Masa masuk ke istana nggak diajarin, Pak? Masa masuk ke TPS nggak diajarin, Pak? Subhanallah. Imam Al-Mawardi, dia bikin kitab apa? Al-Ahkamus Sultaniyah. Hukum ketatanegaraan. Ih, luar biasa. Tuh, Pak. Penting, Pak. Ya, penting. Subhanallah. Siyasatus syar'iyyah fi islahi ra'i war ra'i. 2016 baru dicabut pelarangan pakai jilbab, Pak. Nunggu kapan? Nunggu pemimpinnya mati dulu, Pak. Subhanallah. Apa bukan gitu juga, Pak? Ya. Tapi walaupun pelarangan udah dicabut, Pak, tetap, Pak, mungkin karena bekasnya udah berkarat gitu, sehingga pengaruh sosiologisnya masih kuat. Jadi perempuan sekarang masih takut-takut juga tuh, Pak, tuh. Ya, makanya Turki, Pak, setelah AKP menang, bininya langsung ditampilkan pakai jilbab. Untuk menunjukkan apa? Negara udah berubah, Pak. Betul nggak? Itu pentingnya pemimpin begitu. Ya, pemimpin. Nabi-nabi, Pak, yang bukan penguasa berat. Nabi-nabi yang bukan penguasa berat. Musa, penguasa bukan. Lawan Fir'aun, berat. Ibrahim, penguasa bukan. Bukan, lawan Namrud, berat. Pak, sampai dibakar. Musa sampai dikejar-kejar. Tapi Nabi yang penguasa, pemimpin, siapa? Rasulullah. Siapa? Sulaiman alaihi salam. Makanya Ulubek, saya nggak puas sebagai penguasa. Saya pengen anak saya, cucu saya, pemimpin, juga ulama.
Subhanallah. Jadi kita kudu melek politik, Pak. Ya, kudu melek, jangan sampai enggak. Subhanallah. Walaupun dia udah merdeka 1991 tuh Pak tuh. Ya, tapi Partai Komunis masih berkuasa. Ya. Yang mau jadi pemimpin siapapun di Uzbekistan awal pisah dari Soviet harus pakai Partai Komunis. Sekarang masih ada nggak? Masih ada tuh Pak. Ya, partainya partai apa? Partai Komunis juga tuh Pak tuh. Tapi mungkin Partai Komunis Syariah kali Pak. Ya, karena sudah mulai redup. Subhanallah. Jadi pelajaran ketiga saya di Uzbekistan, pentingnya politik Pak, karena pengaruhnya itu sampai kepada kehidupan. Ya, yang ketiga Pak, pelajaran keempat di Uzbekistan. Silaturahim saya, visit saya ke Universitas Imam Al-Bukhari. Luar biasa. Walaupun kanan kiri, Bapak nyari masjid di Uzbek susah Pak. Kalau di kita kanan kiri gang musola banyak Pak, betul nggak? Di sana hotel nggak ada musolanya. Jadi kalau Bapak ke Uzbek, hotel bintang 5 sekalipun nggak ada musola. Ya. Di kita subhanallah, musola bertebaran di mana-mana tuh Pak tuh. Ya berbicara isi lain lagi tuh Pak tuh ya. Tapi nyari musola gampang nggak? Gampang di Uzbek nyari masjid. Ya, itu dari satu tempat ke tempat lain, Pak, paling ada satu. Musola di hotel nggak ada. Subhanallah. Maka wajar kanan kiri yang nggak pakai jilbab, tuh Pak. Di sana khomer sama minuman biasa, Pak, itu minumannya dicampur. Paham nggak? Di kita kan jual aqua, ya bir peletok sama bir non peletok kan dipisah di kita Pak ya. Ada halal, ada non halal. Di sana dicampur tuh Pak. Tapi kalau kita mau beli, no. You are Muslim, nggak boleh, haram. Ya, loh kalau memang haram, kenapa dicampur? Ya jualannya ada aqua, ada alkohol, ya ada bir peletok, ada bir non peletok. Kenapa dicampur tuh Pak? Ya itu tuh Pak, akibat masa lalu. Jadi dulu nggak boleh ada pemisahan halal non halal. Tapi sungguh pun kehidupan demikian Pak. Di Uzbekistan itu mohon maaf kalau ada orang pakai jilbab, kalau ada orang ngaji Quran, itu benar-benar luar biasa Pak. Apa artinya lingkungan yang kotor ya itu tidak serta-merta orang baik Pak itu mudah terwarnai, paham nggak? Ikan itu kapan dia asin, Pak? Saya tanya. Ikan itu kapan dia asin? Hah? Setelah mati. Kalau hidup? Enggak. Kalau imannya hidup, Pak, bakal mati dia. Nggak akan keasinan dia. Subhanallah. Jadi di tengah Uzbekistan, apalagi ada namanya Magic City. Saya makan malam di situ tuh Pak. Itu seolah-olah antara Imam Al-Bukhari dengan kota Magic City itu Pak. Itu kayaknya baina sama iwa sumur. Antara langit dengan sumur dengan bumi itu Pak. Apa mungkin di kota kayak gini lahir ulama besar Pak. Jadi orang Uzbek Pak itu pakaiannya mustahik aurat kebanyakan. Jadi kalau Bapak naik bis itu kebanyakan mustahik aurat. Tapi Bapak tanya siapa namanya? Fatimah. Siapa namanya? Zainab. Siapa namanya? Komaria, Kokom. Subhanallah. Jadi namanya muslimah, coba itu. Namanya muslimah. Tapi buka aurat. Namun ketika saya silaturahim visit ke Imam Bukhari University, luar biasa. Semuanya berjilbab. Ya. Jadi yang keluar itu Pak, pasti dia santri, paham Mbak? Pasti dia mahasiswa dari kampus Islam. Di Uzbekistan bahasa Arab, bahasa Uzbek, bahasa Inggris, bahasa Rusia. Jadi 4 bahasa. Orang Uzbek yang ngaji
orang Uzbek yang pesantren pasti bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena pengajaran Al-Quran, pengajaran tafsir, pengajaran hadis menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan hanya teksnya, tapi pengantarnya juga apa Pak? Bahasa Arab. Kalau di kita kan enggak. Pesantren belum tentu bisa bahasa Arab, karena diajarkannya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Betawi. Ketika disuruh ngomong belum tentu bisa, kan gitu Pak. Kecuali kayak Gontor, kan gitu ya. Kalau di sana enggak Pak. Orang pesantren masih di bahasa Arab. Orang kuliah agama, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, pengantarnya juga sama bahasa Arab tuh Pak. Jadi, oh wajar. Kenapa Imam Bukhari orang-orang hebat lahir dari negeri kayak gini Pak. Rata-rata mata air itu ada di daerah yang bergejolak, betul nggak Pak? Paham nggak Pak? Ya, mungkin Indonesia ini sekarang ulama istiqomahnya kurang Pak. Jadi karena Islamnya masih STMJ itu Pak tuh. Jadi apa mesti dirusakkan semuanya kali itu Pak ya. Baru muncul tuh Pak tuh mutiara-mutiara. Seperti Uzbekistan dulu di bawah Soviet hancur lebur tuh Pak tuh. Tapi lahir ulama-ulama hebat. Apa mungkin kita gitu dulu tuh Pak ya? Ya, masjid nggak boleh dulu kali gitu tuh Pak, ya pengajian nggak boleh dulu, biar muncul Pak mas-masnya dari para ulamanya. Subhanallah, itu pelajaran dari Uzbekistan. Jadi kedepannya ini kota bukan apa-apa Pak, makanannya nggak variatif Pak, itu aja. Tapi nggak penting, kita kan makanan semua lengkap semuanya tuh Pak tuh ya. Tapi negeri yang sangat sederhana ini, ya lambat laun tuh Pak tuh. Ya, karena pelajaran Imam Al-Bukhari sekarang, jadi ada di setiap sekolah ada namanya mata kuliah apa Pak? Mata kuliah sejarah Imam Bukhari. Ya, sejarah Imam Bukhari itu dimasukkan kurikulumnya. Siapa yang memasukkan Pak? Menteri Pariwisata. Kenapa? Karena dia orang alim. Karena dia tahu betul untuk mengubah Uzbekistan yang dari dulu di bawah Soviet Pak, itu mesti mengubahnya melalui apa itu? Pendidikan, melalui kurikulum. Jadi ada kurikulum sejarah Imam Bukhari. Dulu bapak-bapak kita ada namanya mata kuliah PSPB, betul nggak? Pendidikan Sejarah Bangsa-Bangsa itu Pak tuh. Nah, walaupun sejarahnya kemana-mana tuh Pak ya. Nah, di Uzbekistan untuk mengubah itu dimulai dari, karena dari Menteri Pendidikan itu masih dari Partai Komunis Pak. Nah, ada menteri yang bukan dari Partai Komunis, Menteri Pariwisata. Nah, dimasukkan tuh sisi historical tourism. Oh, untuk mengubah mindset orang Uzbekistan yang dulu bertahun-tahun di bawah pemikiran komunis, di bawah pemikiran sosialis, mengubahnya melalui apa? Melalui pendidikan. Cari orang yang sholat susah Pak. Di Uzbekistan, waktu zuhur, waktu asar, itu waktunya macet Pak. Jadi pas waktu sholat macet. Nah di Uzbekistan, pelajaran kelima terakhir nih Pak. Ada yang namanya jamak 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu. Di kita mah nggak ada Pak. Ya, ada nggak di kita? Untuk kita ada Pak, jamaah setahun sekali. Sholatnya cuma Idul Fitri doang. Di Uzbekistan itu, ya, tapi ini hanya di beberapa masjid Pak, karena imbas dari sosialis komunis. Ya. Ada beberapa masjid di Uzbekistan habis sholat Jumat sholat lagi. Di kita juga ada namanya sholat ibadah. Dalam mazhab Syafi'i itu sholat Jumat syaratnya tidak kurang dari 40 penduduk asli, kan gitu Pak. Namanya al-muwatinun, penduduk asli di satu masjid jumlahnya nggak boleh kurang 40. Kalau kurang mesti sholat zuhur setelah. Nah, Bapak bisa baca tuh di Syarah Safinatun Najah atau Kasyifatus Suja.
Itu ya ditulis oleh siapa? Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa yushtaratu ayyakunu arba'ina minal muwatinin, dan disyaratkan sholat Jumat di satu masjid nggak kurang dari 40 penduduk asli. Kalau kurang, fa'alaihi i'adati sholatun zuhur. Kalau kurang dari 40 orang, maka wajib ada sholat zuhur. Nah, ada beberapa masjid di Uzbek, habis sholat Jumat, Pak, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, sholat lagi 4 rakaat. Sholat lagi 4 rakaat, sholat lagi 3 rakaat. Saya bilang, apa ini? Terus saya tanya, Pak. Ya, karena ada kesempatan di Samarkand, saya ngobrol dengan wakil mufti Samarkand. Saya sholat di satu masjid di Tashkent. Itu habis Jumat sholat lagi. Kalau itu saya paham, karena mungkin penduduk aslinya ya kurang dari 40, kebanyakan urban. Tapi ini habis sholat zuhur lagi, 4 lagi, habis 4 lagi, habis 4 2 rakaat, habis 2 rakaat 3. Maksudnya apa? Nah, dijawab, dulu pada masa Soviet orang dilarang sholat, Pak. Diizinkan oleh Soviet sholatnya seminggu sekali, cuma Jumat doang, paham nggak? Nah, ketika hari Jumat itulah dia mengkodok, Pak. Sholat zuhur hari Rebo, zuhur hari Kamis. Dia mengkodok asar Rebo, asar Kamis, gitu tuh Pak tuh. Dia mengkodok maghrib Sabtu, maghrib Ahad, maghrib Senin, begitu tuh Pak tuh. Karena yang dimiliki oleh dia waktu untuk sholat hanya hari Jumat, paham gak Pak? Subhanallah. Lah jangan ditiru di kita Pak. Jadi kalau ada orang Pak itu ya nggak sholat tuh Pak tuh, berarti nggak aman negeri dia tuh Pak tuh. Jadi rupanya pengaruh dulu Pak, apa itu? Pengaruh di bawah Soviet sampai sekarang masih apa itu? Terbawa. Padahal pemerintah sudah mengizinkan sholat 5 waktu di waktunya masing-masing itu Pak. Tapi apa? Mindset itu belum berubah. Tuh pentingnya politik itu tuh Pak. Kaget saya. Oh, itu karena dulu kami sebelum 1991 kami dilarang sholat oleh Soviet. Ya, kami dilarang oleh Soviet. Itu sebabnya Bung Karno ketika datang ke mana, ke Rusia, kemudian ke Uzbek, setelah dimakamkan, setelah ditemukan di Bugar makam Imam Bukhari, beliau sholat Pak. Kaget mereka. Kenapa? Karena bukan hari Jumat, hari Rebo. Kok ada sholat? Subhanallah. Orang kalau nggak belajar Islam Pak, padahal sholat itu kapan? Setiap waktu, setiap hari. Di Indonesia juga ada Pak, itu Jumatan nggak Jumatan. Saya ada jadwal Jumatan di salah satu kementerian. Ya, ditelepon sama DKM hari Jumat pagi. Pak Mutali, mohon maaf Pak, Bapak jadwal khatib Jumat di kantor kami, tapi mohon maaf Pak, kita nggak ada Jumatan, nggak jadi Pak. Kenapa? Ini hari libur nasional Pak. Ada juga Pak. Ya karena kan di kementerian itu nggak ada jamaahnya dia, betul nggak? Namanya masjid kantor tuh Pak tuh. Subhanallah. Di Uzbek sebelum merdeka Pak, yang namanya sholat cuma hari Jumat. Makanya ketika Bung Karno datang ke makam Imam Bukhari hari Rebo Pak sholat, kaget Pak. Kalau para ulama yang belajar Islam nggak kaget, tapi masyarakat yang dapat ilmunya cuma ngedenger tuh Pak tuh. Kok sholat Rebo? Subhanallah, kok sholat Rebo? Sama lah kayak kemarin saya puasa Senin Kemis, sebagian rombongan, Pak Mutali puasa apa Pak Mutali? Subhanallah, dia sholat kagak muslim, namanya keren Pak. Puasa apa? Kan kita udah kemarin Ramadan, coba segitunya tuh Pak. Apalagi puasa ayamul bed, nggak paham betul nih. Subhanallah, segitunya tuh Pak.
Makanya coba baca ayat 16 surat Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fadammarna 'alaiha tadmira. Jika kami hancurkan sebuah negeri, kami fasihkan para pemimpinnya. Dengan pemimpin yang baik, yang halal bisa jadi, yang haram yang haram bisa ditegakkan, yang haram bisa ditegakkan. Dengan kekuasaan, Pak, itu subhanallah, yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Segitunya tuh Pak tuh. Kenapa? Pengaruh politik yang sudah begitu lama. Karena itu pastikan kalau kita hari ini mengadakan sholat subuh berjamaah, ada kajian, anak cucu kita harus merasakan apa yang kita rasakan, kenikmatannya Pak. Nggak berhenti di kita. Ya, tapi terus berlanjut ke anak-anak kita. Bahkan justru mereka harus lebih hebat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.